Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube Ponpes Khalid bin Walid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang saya kutip dari Syekh Hisham Al-Burhani. Beliau menceritakan bahwasanya di sebuah kota yang namanya Damaskus, di sana terdapat pemakaman yang masyhur atau yang terkenal, yang di dalamnya terdapat pemakaman para wali Allah, para ulama, para syuhada, para mujahid. Dan di sana terdapat seorang laki-laki yang berprofesi sebagai penggali kubur. Pada suatu hari datanglah seorang wanita yang meminta untuk menggalikan kubur. Dan setelah beberapa jam kemudian datanglah wanita tadi beserta para pengiringnya, pengiring jenazah. Dan ketika ingin dimasukkan jenazah tersebut ke liang lahat dan akan diterima oleh penggali kubur tadi di bawah, maka suatu hal yang aneh terjadi di situ. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kuburan tadi berubah menjadi sebuah taman, yaitu taman surga seperti itu. Dan datanglah dua orang laki-laki dan mengambil jenazah tersebut lalu pergi. Kemudian laki-laki itu pingsan karena melihat tersebut. Akan tetapi orang sekelilingnya tidak ada yang melihat, hanya dia saja yang dapat melihat. Dan kemudian dipercikkanlah air ke muka penggali kubur tadi sehingga dia bangun. Ketika bangun ditanya, "Ada apa denganmu?" Dan dia menjawab, "Aku telah melihat begini dan begini." Tapi orang-orang di sekelilingnya tidak ada yang percaya. Mungkin itu hanya halusinasimu saja, seperti itu. Maka orang-orang pun pergi. Dan beberapa bulan kemudian datang lagi ibu tadi, wanita tadi datang lagi dan meminta untuk menggalikan kubur lagi. Kemudian datang wanita tadi dan para pengiringnya dan jenazah. Lalu jenazah dimasukkan ke liang lahat dan hal yang kemarin terjadi terulang lagi. Kuburan tersebut terbuka menjadi taman dari taman surga. Akan tetapi di sini penggali kubur tadi tidak pingsan lagi karena kemarin sudah mengalami hal tersebut. Setelah selesai pemakaman, ditanyalah wanita tadi, "Wahai ibu, dari mana ibu? Siapa tadi yang dikuburkan?" Seperti itu. Maka wanita atau ibu tadi menceritakan bahwa, "Wahai penggali kubur, saya ini adalah orang yang tertimpa musibah karena saya kehilangan dua anak saya. Yang hari ini meninggal adalah anak saya, dan yang beberapa hari yang lalu adalah anak saya juga." Selanjutnya ditanya oleh penggali kubur tadi, "Wahai ibu, apa amalan dari kedua anak ibu tadi sehingga Allah memberikan sebuah fadilah, keutamaan yang luar biasa kepada keduanya?" Maka dijawablah oleh ibu tadi bahwasanya anak yang sebelumnya meninggal itu adalah seorang penuntut ilmu, dan yang kedua tadi adalah saudaranya atau abangnya. Dia berprofesi sebagai tukang kayu yang mencarikan nafkah dan diberikan kepada saudaranya yang menuntut ilmu tadi. Setelah mendengarkan cerita tersebut, maka penggali kubur tadi pergi dari pemakaman tersebut dan menuju kepada sebuah masjid jami yang namanya Masjid Jami At-Taubah di Damaskus, dan menemui seorang syekh yang bernama Syekh Said Al-Burhani dan mengatakan kepada beliau, "Wahai syekh, saya ingin belajar." Dan dijawab oleh syekh tersebut, "Berapa umur kamu?" Mungkin ketika itu penggali kubur itu sudah tua, sekitar umur 45 sampai 50 tahun. "Kenapa kamu baru mau belajar? Apa yang terjadi?" Seperti itu. Maka dijawablah oleh penggali kubur tadi, "Saya telah melihat keajaiban begini dan begini." Dari alasan itu maka silahkan belajar. Dan akhirnya penggali kubur tadi belajar dengan tekun dan giat walaupun sudah tua. Dan akhirnya penggali kubur tadi menjadi seorang ulama besar
dan beliau adalah Syekh Abdurrahman Al-Haffar, salah satu dari ulama besar di Damaskus. Baik pemirsa sekalian, dari cerita yang telah saya ceritakan tadi, kita bisa mengambil dari 2 poin. Yang pertama adalah fadilah seorang penuntut ilmu dan orang yang membiayainya. Mungkin kalau sekarang fadilah seorang menjadi santri ataupun menjadi wali santri yang menafkahi anaknya yang menuntut ilmu di pondok pesantren, mungkin seperti itu. Akan mendapatkan fadilah yang sangat begitu luar biasa sekali dari Allah. Akan tetapi dengan syarat niatnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada niat selain dari mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya untuk mendapatkan ijazah, mendapatkan pekerjaan atau hal lainnya, tapi lillahi ta'ala. Dan yang kedua adalah menuntut ilmu itu tidak terbatas waktu. Bisa waktu muda, waktu tua pun masih bisa. Contohnya tadi Syekh Abdurrahman Al-Haffar sudah tua, tapi beliau menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, akhirnya menjadi seorang ulama yang besar. Mungkin itu pemirsa sekalian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.